Jadi af'al ya, bab af'al. Sebenarnya kita bisa punya beberapa tasnifat, beberapa punya kategorisasi tentang bab fi'il. Misalkan nih, dari segi zaman, kita bagi fi'il dari madi, mudore, ya kan? Kemudian amr, itu. Nanti ketika madi, berarti dia qabla zaman takallum, mudore inda atau ba'da zaman takallum, ya. Terus kalau amr dia yang mayut labu husul fi'il, gitu ya, ba'da zaman takallum. Nah, selain dari segi zaman ya, zaman yang pertama, kita juga bisa lihat fi'il dari segi apakah dia muta'addi ya butuh butuh maf'ul bih atau enggak, muta'addi atau lazim ya. Nah, nanti yang fi'ilnya itu muta'addi ada beberapa lagi. Ada yang cuma butuh satu maf'ul, butuh dua maf'ul, butuh tiga maf'ul. Yang butuh dua maf'ul dibagi lagi. Apakah dua maf'ul itu asluhu mubtada khobar atau bukan? Nah, yang asluhu mubtada khobar itu dibagi lagi. Apakah dia tufidul rajhan, tufidul yakin, ya, atau tufidul tahwil, gitu-gitu. Biasanya disebut kalau yang laisa aslu mubtada khobar itu atau wahwatuha, donna wahwatuha, gitu-gitu. Atau fiilnya itu mutaaddi dan butuh tiga fiil itu aro wahwatuha, gitu. Nah, selain itu kan tadi yang pertama kita lihat fi'il dari segi zaman, yang kedua kita lihat fi'il dari segi butuh maf'ul bi atau enggak gitu ya. Nah, yang ketiga kita bisa lihat fi'il dari segi apa lagi? Ada yang tahu? Nah, misalkan kita lihat fi'il dari segi sohi dan mu'tal. Ya. Apakah itu fi'ilnya itu termasuk fi'il sohi atau termasuk fi'il mu'tal? Nanti kalau fi'il mu'tal dibagi lagi, kan nanti sohi ada yang sohi salim, sohi mudho'af, sohi mahmus gitu ya. Yang mu'tal juga, nanti apa dia misal ajwaf, nakis, atau lafif gitu pembagiannya. Kemudian selain itu kita lihat lagi dari segi apakah dia fi'il yang mujarad atau mazid, ya kan? Kalau yang mujarad gimana? Apakah dia sulasi mujarad atau rubai mujarad? Kalau mazid apakah dia mazid biharfin, biharfaini atau bisalasati ahruf, ya. Ini kita lihat fi'il dari segi apakah dia hurufnya asli semua atau ada tambahan gitu ya bahasanya. Kalau saya mu'tal ada huruf ilahnya atau enggak gitu. Kemudian kita lihat lagi fi'il dari segi apakah dia itu fi'il yang tam atau nakis. Oke, ada yang tahu fi'il tam atau nakis itu yang gimana sih? Yang gimana? Ayo. Kalian pernah nggak ngirobin kana wahwatuha? Apa irobnya kana? Fi'il madin nakis, kan gitu irobnya. Nah, sebenarnya fi'il nakis itu yang gimana sih? Kenapa? Karena irobnya tuh fi'il madin nakis. Nakisnya itu nakis apa? Coba ada yang tahu nggak? Kenapa ada disebut fi'il tam sama fi'il nakis? Oke, jadi gini. Coba kalian bedain dua jumlah ini. Jumlah yang pertama, nama Zaidun. Nama Zaidun. Jumlah yang kedua, kana Zaidun naiman. Nama Zaidun cukup dengan fi'il dan fa'il. Itu udah jadi jumlah mufidah. Nama Zaidun. Nama di sini jadi fi'il tam karena dia tam sudah sempurna bimarfu'ihi dengan satu marfu yaitu fa'ilnya. Tapi kalau kana Zaidun naiman, kalau kana Zaidun doang dia kurang makanya disebut nakis. Dia nakis dengan satu marfu, dia masih butuh satu khobar mansub. Kana Zaidun naiman. Makanya kana wahwatuha itu disebut dengan fi'il nakis karena dia kurang sempurna dengan satu marfu aja. Nama Zaidun selesai. Tapi kalau kana Zaidun, dia masih butuh kana Zaidun kenapa? Karena Zaidun naiman, butuh khobar yang mansub. Maka dia disebut dengan fi'il yang nakis. Gitu. Oke. Kemudian kita bisa lihat fi'il dari segi lain lagi, yaitu dari segi apakah dia itu fi'il yang mutasorif atau fi'il yang jamid. Nah, apa nih maksudnya? Namanya juga mutasorif, berarti yang bisa kita tasrifkan. Kayak nasoro yang suruh unsur. Dia punya bentuk madi, mudhari, amr. Tapi ada juga fi'il itu gak punya dua surah atau nggak punya tiga surah juga. Jadi dia cuma satu surah aja terus. Contohnya asa, laisa. Asa atau laisa gitu ya contohnya. Laisa itu bentuknya laisa aja terus madi. Lastu, lastuma, lastum semuanya madi. Nggak ada bentuk mudore, nggak ada bentuk amr. Nah berarti dia adalah fi'il yang jamid. Nah, kalau dia bisa ditasrifkan entah itu dua surah atau tiga surah, ya berarti dia fi'il yang
mutasorif. Ya, kalau dia bisa punya madi mudhari misalkan, atau dia punya mudhari dan amarnya, berarti dia naqisu tasarruf. Tapi kalau tiga-tiganya komplit, punya bentuk madi, mudhari dan amar, berarti dia fi'il yang kamilut tasarruf, bisa ditasrifkan dengan sempurna. Gitu. Jadi ada beberapa kategori ya, kita bisa lihat fi'il dari segi zaman, dari segi butuh maf'ul bih atau enggak, dari segi ada huruf ilahnya atau enggak, dari segi dia hurufnya asli atau ada tambahan, dari segi dia tam atau nakis, dari segi dia bisa ditasrifkan atau enggak. Nah, terus kita juga punya fi'il dilihat dari segi dia itu fi'il yang mu'akkad atau ghairu mu'akkad. Apa maksudnya? Jadi fi'il itu bisa ditaukidkan, tapi ada juga fi'il yang ghairu mu'akkad. Ya, misalkan kita lihat fi'il dari segi zaman dulu kan madi, mudhari, amar. Fi'il madi itu ghairu mu'akkad. Jadi nggak boleh sama sekali ada taukidnya. Tapi kalau mudhari dan amar ya kalau amar jaiz mutlak ya boleh banget ya boleh dan nggak ada syarat. Maksudnya mutlak tuh tanpa syarat dia boleh aja dikasih taukid. Kalau fi'il mudhari dia ada beberapa hukum ya. Ada fi'il mudhari yang wajib banget pakai taukid. Nah, ada fi'il mudhari yang nggak boleh pakai taukid. Ada fi'il mudhari yang lebih banyak ya, aksar pakai taukid atau kasir pakai taukid atau kolil atau akol ya. Jadi ada 6 hukum fi'il mudhari itu kena taukid. Oke. Jadi di sini ya mukadimah tentang fi'il.